Bukan mentang-mentang dia Moderna terus kalian tuh dapat booster gitu loh. Kalau udah dapat vaksin dosis kedua, terus nggak lama dapat vaksin dosis ketiga, nah itu kira-kira berbahaya nggak sih buat tubuh? Ada dampak fatalnya nggak? Hey guys, welcome to my channel, Kalian Hai. So, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Dan gimana pervaksinannya nih? Kalian udah dapat berapa dosis nih? Nah, aku yakin makin kesini tuh makin banyak teman-teman semua yang udah dapat vaksin, baik itu dosis 1, bahkan mungkin udah dosis 2 juga ya. Siapa aja yang udah dapat vaksin dosis pertama dan kedua? Komen ya di bawah. Kalian udah dapat vaksin apa dan ada keluhan apa tuh kemarin habis vaksin? Komen ya. Thank God for that, karena emang vaksin ini diperluin untuk mencegah infeksi COVID dan meminimalisir gejala kalau memang udah terinfeksi COVID. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu nggak sih vaksin dosis ketiga? Ini kita bakal kupas tuntas dalam singkat padat jelas. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Kalian Hai. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @klahais and my TikTok @klahais, karena di sana aku bikin short educational videos juga. Oke? Jadi di sini kita samain persepsi dulu ya, bahwa vaksin dosis ketiga itu adalah vaksin yang diterima oleh penerima vaksin yang udah pernah dapat dosis 1 dan 2. Jadi kayak nggak langsung lompat dosis ketiga. Kenapa? Karena banyak juga nih yang nanya, "Dok, kapan ya saya vaksin dosis ketiga?" "Ibu vaksin dosis keduanya kapan?" "Belum dok, saya baru dapat pertama kali." Nah, kalau kayak gini ya berarti kalian selesaikan dulu vaksin dosis keduanya, Ibu, seperti itu. Jadi jangan buru-buru langsung mikir bingung ke dosis ketiga ya gimana gitu, karena dibilang vaksinasi dosis lengkap itu kalau udah dapat vaksin dosis 1 dan dosis 2. Lalu vaksin dosis ketiga itu bukan menurut mereknya, tapi menurut urutannya. Misal kemarin aku vaksin dosis pertama dan kedua itu aku dapetnya Sinovac. Terus kalau vaksin dosis ketiga aku dapat Moderna, ya itu tetap dosis ketiga. Atau kalau seandainya aku kemarin dapetnya Sinovac lagi, ya itu tetap ketiga. Jadi nggak ngeliat nama merek vaksinnya. Pun sebaliknya, kalau kalian baru vaksin pertama kali dan kalian udah langsung dapat Moderna, itu bukan dibilang vaksin booster. Bukan mentang-mentang dia Moderna terus kalian tuh dapat booster gitu loh, tapi itu tetap hitungannya dosis vaksin pertama. Begitu. Jadi mohon ini disamakan dulu ya persepsinya. Siapa aja sih yang boleh menerima vaksin dosis ketiga? So far hingga hari ini bulan Oktober 2021 ya, kita bicara yang ada di negara kita aja di Indonesia, vaksin dosis ketiga atau booster vaksin itu diperuntukkan untuk nakes aja, baru untuk tenaga kesehatan. Kenapa? Alasan yang pertama, kebanyakan tenaga kesehatan di Indonesia sudah menerima vaksin dosis pertama dan kedua itu di awal tahun, sekitar bulan Februari dan Maret. Dan perlindungan vaksin dosis pertama dan kedua ini menurun setelah 6 bulan. Which means by the end of this year, teman-teman nakes yang dapat vaksin di bulan Januari, Februari, Maret itu harusnya sudah mendapat vaksin dosis ketiga. Anggaplah dosis pertama Maret ya paling lambat, berarti dosis kedua April. 4 tambah 6 berapa tuh? 10 ya kurang lebih. Sekarang Oktober harusnya sudah mendapat vaksin dosis ketiga. Alasan kedua, resiko tenaga kesehatan untuk terpapar COVID itu sangat tinggi. Sehari-hari berhadapan dengan pasien-pasien COVID begitu ya, walaupun syukurnya makin ke belakang sih kasus positifnya semakin menurun ya karena ada perlindungan vaksin ini, sehingga ya jelas aja tenaga kesehatan butuh perlindungan yang lebih. Terus alasan ketiga, vaksin pertama dan kedua aja di Indonesia tuh belum merata gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya nih abis disuntik tuh langsung nanya, "Dok, saya dapat vaksin ketiga kapan?" Jeng jeng, sekali lagi aku ulang ya, perlu diketahui bahwa vaksin ketiga itu diberikan setelah perlindungan dari vaksin kedua atau vaksinasi dosis lengkap itu menurun, which is 6 bulan setelah vaksin dosis kedua. Jadi kalau ini masih penyuntikan vaksin pertama, ya udah dilengkapin dulu aja 2 dosisnya, vaksin dosis 1 dan dosis 2-nya dulu. Ntar gimana vaksin dosis ketiganya, kita tunggu pengumuman dan update dari pemerintah. Pasti ada update-nya kok teman-teman semua, jangan khawatir. Terus misal, another scenario, kalau udah dapat vaksin dosis kedua, terus nggak lama, nggak nyampe 6 bulan ya, let's say, dapat vaksin dosis ketiga. Nah, itu kira-kira berbahaya nggak sih buat tubuh? Ada dampak fatalnya nggak? Well, sebenarnya kalau kita ngeliat secara klinis, nggak ada bahaya yang fatal banget, itu tidak. Ibarat nih, kamu habis ganti aki mobil dan baru kamu pakai selama 3 bulan, itu masih bagus banget kan? Dia masih
bertahan, masih ada fungsinya dan masih layak pakai banget gitu. Tapi udah kamu buru-buru ganti nih sama aki yang baru, padahal dia masih berfungsi dengan baik sebenarnya. Nah, kan jadi sayang ya aki yang lama ya, kayak masih bisa kepake, tapi udah kamu buang, kamu replace sama yang baru. Padahal harusnya sih kalau kamu sabar ngeganti aki yang baru, nunggunya yang lama bener-bener rusak, ya justru kamu dapat manfaat aki ini lebih panjang dong daripada kalau kamu replace di tengah-tengah. In this case, vaksin pun begitu. Kamu baru dapat vaksin dosis kedua 2 bulan, terus udah mau dapat vaksin dosis ketiga, ya otomatis perlindungannya dihitung setelah kamu dapat vaksin dosis ketiga, which is jadi lebih pendek dong dibanding kalau kamu nunggu perlindungan vaksin dosis kedua turun dulu gitu, which is 6 bulan setelah vaksin dosis kedua. Apalagi antibodinya itu baru terbentuk maksimal kurang lebih 2 hingga 4 minggu setelah penyuntikan vaksin dosis kedua. Bayangin aja nih, baru terbentuk maksimal gitu loh, terus kayak udah mau kalian tambahin lagi vaksin dosis 3 tuh kan mubazir ya, istilah kata sayang aja gitu, karena sebenarnya ya belum butuh-butuh banget karena pelindungannya masih bagus. Apalagi banyak masyarakat di luar sana yang belum dapat vaksin dosis lengkap. Jangankan dosis lengkap, dosis 1 aja bahkan ada loh yang belum dapat. Ngapain gitu, lagian ini kan bukan perlombaan menu-menuhin kartu vaksin, ya nggak sih? Orang sekali vaksin aja udah bisa jalan-jalan ke Bali. Nih, bahkan ini aku ambil dari CDC ya, aku bacain. Cuman kalau yang ini emang versi internasionalnya, bukan yang untuk khusus Indonesia nih. COVID-19 vaccine booster shots are available for the following Pfizer-BioNTech vaccine recipients who completed their initial series at least 6 months ago and are 65 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, tapi in long-term care settings, terus punya underlying medical conditions, terus high-risk settings, kerja dan tinggal di high-risk settings. Begitu guys, jadi sebenarnya alasannya tuh lebih ke pemerataan vaksin juga sih, dan ini bukan hanya memang baik untuk mereka, tapi baik untuk kita bersama juga gitu loh. Kenapa? Ya balik lagi, prinsipnya makin banyak yang divaksin, artinya makin banyak yang kebal, artinya makin sedikit tempat untuk virus ini tumbuh dan berkembang biak, makin dikit kemungkinan untuk terjadi mutasi varian baru lagi. Bayangin nih, misalkan setengah belahan Nusantara Indonesia nih udah dapat vaksin, anggaplah dosis ketiga, tapi setengah lainnya tuh belum dapat vaksin dosis lengkap, bahkan mungkin belum dapat sama sekali. Berarti kan tetap ada kemungkinan untuk COVID tuh bersarang di sini ya. Berarti masih ada infeksinya. Kalau masih ada infeksinya, masih ada kemungkinan mutasi varian baru lagi. Bisa aja yang nggak terhandle dari vaksin yang udah kita dapat, even dosis ketiga. Jadi ya tetap ada kan, capek kan kalau kayak gini nggak selesai-selesai. Jadi daripada kayak gitu, lebih baik ini diratakan sehingga semuanya dapat perlindungan efektif. Jadi baik untuk kepentingan bersama juga. Gitu teman-teman semua. Jadi pertanyaannya, perlu nggak sih vaksin dosis ketiga? Kalau ditanya perlu, ya pada waktunya akan perlu. Tapi kalau mau buru-buru dapat sekarang, jangan dulu, karena masih banyak saudara kita di luar sana yang belum dapat vaksin. Karena intinya ya untuk mencapai herd immunity harus pemerataan vaksin dulu. Ini sesuai sama anjuran WHO juga ya, yang bilang bahwa di negara-negara yang masih berkembang lain dan negara miskin itu banyak yang belum mendapatkan vaksin, dimana itu meningkatkan kemungkinan terjadinya varian baru lagi. Jadi ya kita sebar dulu, kita share ke mereka dulu, karena memang kesehatan mereka adalah kesehatan kita juga, dan kesehatan kita juga adalah kesehatan mereka. Aku harap poinnya tersampaikan ya. Sebenarnya simple aja sih tentang vaksin dosis 3 ini. Cuman yang dibutuhkan empati dan pengertian, saling pengertian dari satu sama lain gitu ya. Kita kan sama-sama umat manusia ya gitu, kayak ya udah sih perlakukan aja orang lain kayak gimana kita pengen diperlakuin. Beri mereka kesempatan seperti kita pengen dapat kesempatan. Gila, kata-kata itu mantep banget kadang, tau nggak? Well, I guess that's it. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat, ataupun sharing atau opini, boleh banget kalian komen di bawah ya. Kita jadiin forum diskusi aja. Kalau ada request next mau bahas apa, boleh juga komen di bawah. If you find this video useful, jangan lupa buat like video ini, klik dan subscribe ke channel Clarin Hayes. Thank you. And also be my friends on Instagram @clahayes and my TikTok @clahayes, karena di sana aku bikin short educational videos juga. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye! Salam sehat!